Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Refaya Jihad Putra Modovar dengan NIM 221354060 dari Prodi D4 Elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan alat yang berjudul Sistem Kontrol Suhu pada proses pasteurisasi pembuatan yogurt. Oke, di sini saya akan mempresentasikan alat saya, yaitu sistem kontrol suhu pada proses pasteurisasi pembuatan yogurt. Kenapa sih saya bisa membuat alat ini? Latar belakang dari alat ini yaitu pasteurisasi adalah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri protozoa, kapang, hamir, dan suatu proses untuk memperlambatkan pertumbuhan mikroba pada makanan. Pasteurisasi ini bertujuan untuk mencapai pengurangan log dalam jumlah organisme, mengurangi jumlah mereka sehingga tidak lagi bisa menyebabkan penyakit. Ini pun dengan syarat produk yang telah dipasteurisasi didinginkan dan digunakan sebelum tanggal kadaluarsa. Sterilisasi skala komersial pada makanan masih belum umum karena dapat mempengaruhi rasa dan kualitas dari produk. Selain itu, alat yang kenapa sih saya membuat alat ini? Alat ini karena untuk pembuatan yogurt itu tuh ada tahap, yaitu pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini yang biasanya eh, di rumahan itu sangat manual, sehingga dari suhu itu tuh tidak terukur. Masuk ke deskripsi alat yang saya buat. Berikut adalah diagram bloknya. Dari set point masuk ke controller, yaitu controller yang saya buat itu Arduino Uno. Lanjut masuk ke driver dan langsung masuk ke aktuator. Sehingga dibalikan oleh sensor, yaitu sensor yang saya pakai yaitu DS18B20. Dalam sistem kontrol suhu pada proses pasteurisasi untuk pembuatan yogurt dengan kendali PID, input ini bertujuan untuk mengatur suhu. Setelah diatur, maka akan masuk ke controller, yaitu Arduino Uno. Setelah dari controller, maka masuk ke driver yang saya gunakan, yaitu untuk suhu, untuk mengukur water heater, yaitu drivernya yang saya buat yaitu yang saya pakai yaitu SSR. Lalu setelah dari controller, driver SSR ini mengubah sinyal dari controller ke PWM. Setelah dari driver, maka akan masuk ke aktuator dan sensor akan membaca nilai aktuator. Lalu dari sensor akan kembali ke controller untuk diproses lagi. Nah, komponen-komponen yang saya gunakan yaitu yang pertama ada microcontroller. Microcontroller itu yaitu otak atau alat untuk mengendalikan semua fungsi yang digunakan pada alat ini. Microcontroller yang saya buat yang saya pakai yaitu Arduino Uno. Sensor. Sensor ini tuh untuk mengukur parameter penting untuk diproses. Sensor yang saya gunakan yaitu DS1B20. Lalu ada aktuator. Aktuator yang saya gunakan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ada heater AC 220 volt dan motor DC 12 volt. Nah, untuk menggerakkan dua aktuator ini, saya menggunakan dua driver juga. Yang driver yang pertama yaitu ada driver BTS7960 dan yang kedua yaitu ini SSR atau Solid State Relay. Sebenarnya SSR ini bukan driver, tetapi masuk ke kategori relay, cuman relay elektrik. Sehingga pinout digital bisa diubah menjadi PWM. Yang selanjutnya ada peralatan elektronik yang mendukung seperti resistor,
resistor, kapasitor, dan lain-lain. Namun yang saya gunakan pada alat ini yaitu, eee, hanya resistor, adapun power supply untuk inputnya dan kabel jumper. Ada juga saya menggunakan resistor variabel untuk mengatur nanti set point-nya dan ada LCD. Lanjut, berikut adalah gambar 3D perancangannya. Jadi, motor DC-nya itu saya gunakan di atas untuk sebagai pengaduk, susunya, itu. Yang selanjutnya ada box untuk motor, adapun box untuk kontrol suhu, ada wadah, dan ada heater. Sensornya akan dipasangkan di, eee, di dalam wadah yang bulat ini. Dari skematik rangkaiannya sebagai berikut. Flowchart. Ini tuh flowchart kendali. Jadi, ketika sistem dimulai, maka sistem akan mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama inisialisasi untuk set point, yang kedua ada MV, yang ketiga ada PV. Selanjutnya ada inisialisasi perhitungan PID, inisialisasi perhitungan filter, inisialisasi perhitungan time sampling, inisialisasi display plotter, dan inisialisasi display untuk LCD-nya. Lanjut, di setup-nya, eee, setup untuk setup pin yang dipakai. Yang kedua yaitu ada setup parameter kendalinya. Yang ketiga yaitu ada setup parameter filter. Yang keempat itu ada setup untuk display si plotternya. Yang kelima itu ada setup LCD-nya. Dan yang keenam yaitu ada setup nilai awal in. Lanjut, sistem akan membaca nilai SV. Yang kedua akan membaca nilai PV, nilai secara aktual, nilai SV itu nilai set point-nya. Yang ketiga yaitu ada filter PV, yang keempat ada hitung error, yang kelima ada menghitung nilai P-nya, yang keenam menghitung nilai I, dan yang ketujuh menghitung nilai D. Selanjutnya ada menghitung nilai MV dan rumus untuk menghitung nilai MV yaitu P tambah I tambah D. Lanjut, ada yang pertama membatasi nilai PID, dan yang kedua ada penyesuaian embedded sistemnya. Lanjut ada menghitung waktu displaynya. Nah, di decision-nya ketika IE lebih besar sama dengan IL, ketika itu terjadi, maka menampilkan nilai SV, PV pada display LCD plotternya. Lanjut ke set nilai ET1 dan IN1 untuk perhitungan selanjutnya. Namun, ketika IE tidak sama dengan IL, maka akan dibalikan lagi ke atas untuk membaca apakah IE sama dengan IL. Lanjut, ketika sudah masuk ke set nilai ET1 dan EIN1 untuk perhitungan selanjutnya. Lalu setelah itu di-loopingkan untuk membaca nilai SV, PV, MV, hitung error, nilai P, nilai I, nilai D, dan yang lainnya. Begitu flowchart kendalinya. Realisasinya seperti ini. Ada beberapa perubahan yang asalnya dari perancangan menuju realisasi. Yang pertama yaitu heater. Karena heater saya menggunakan 220 volt AC, maka heater tersebut tidak bisa disimpan di bawah, sehingga saya akan memasukkannya ke dalam tabung penampung susunya. Lanjut, sensor DS1B20-nya itu dibarengkan juga dimasukkan ke tabung penampung susunya. Lalu motor sesuai dengan perancangan
disimpan di atas dan ada box motornya. Di sini yang membedakan yaitu dari pancangan terdapat resistor variabel. Lanjut, di sini ada respon awal. Respon awal untuk mencari T dan L. Di sini di sini berikut adalah grafik respon awalnya yang ini. Dan setelah itu saya menggunakan pen untuk mencari T dan L-nya. Rumus untuk mencari T dan L-nya yaitu sama, periode sinyal gambar dibagi range waktu gambar dikali waktu asli. Karena waktu asli selama percobaan itu 10 menit 15 detik, untuk mencapai set point-nya, maka untuk mencari T yaitu ada 27 blok gambar boxnya di pen tersebut dibagi 41 box secara keseluruhan pada pennya dikali 615,55 detik sehingga didapatkan nilai 405,35 untuk T-nya. Sedangkan untuk L periode sinyal gambar L itu ada 14 box pada pen dibagi secara keseluruhan boxnya 41 dikali 615,5 sehingga dihasilkan nilai 210,15 untuk L-nya. Yang selanjutnya adalah penentuan parameter. Untuk menentukan parameter KPKI KPTITD-nya menggunakan metode Ziegler-Nichols 1. Rumusnya sebagai berikut. Sehingga didapatkan KP yaitu 2,315, TI yaitu 420,3 dan TD yaitu 105,075. Untuk mencari T dan L-nya ada di slide sebelumnya. Karena respon dari metode Ziegler-Nichols ini kurang memuaskan, sehingga saya mencoba metode manual, yaitu dengan berikut. Saya melakukan beberapa tuning, 2 kali tuning, dan dengan berpatok pada tabel berikut, sehingga tuning yang terakhir itu dihasilkan KP 21,913, TI yaitu 22,4 dan TD 3,6. Untuk tuning manualnya ini sudah dilakukan secara sistem embedded sehingga secara keseluruhan. Dan untuk melihat tuning manualnya sebagai berikut. Oke, jadi di sini adalah hasil final dari menggunakan dua metode tuning, yaitu dengan tuning trial and error dan tuning PID Ziegler-Nichols 1. Di sini saya pasang set point 60 derajat Celcius dan suhu masih di 59,5 derajat Celcius. Di sini juga saya menggunakan histeresis yaitu sebesar 0,2. Jadi sehingga ketika suhu mencapai 59, derajat Celcius, maka heater akan mati. Di sini pula ketika si heater nyala, motor akan terus bergerak. Dan selain itu, ini adalah sistem kerjanya. Motor akan terus bergerak dan potensiometer ini digunakan untuk mengatur si set point. Sehingga dalam grafik yang biru itu set point-nya. Dan yang oranye ini adalah si nilai aktuar suhunya. Jadi ketika si potensionya diputar, maka si set point-nya pun akan berubah seiring putaran si potensiometernya. Mungkin cukup sekian hasil dari presentasi saya dan sedikit demonstrasi alat saya.
alat ini masih bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Seperti proses untuk pembuatan yogurt ini tidak hanya pasteurisasi, namun bisa dari pasteurisasi, setelah itu ada sterilisasi, fermentasi, dan banyak lagi. Dan untuk pengembangannya bisa dalam satu proses ini dijadikan untuk satu alat. Mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.